Selamat datang pemirsa. Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan menghadirkan berita-berita top 5 minggu ini. Dari kawanan maling yang menyamar menjadi jamaah masjid hingga perminta maafan gadis pembuat konten TikTok soal KRI. Inilah berita yang akan kami sajikan. Dua kawanan maling berhasil menggasak motor seorang jamaah masjid. Aksi keduanya terekam kamera CCTV yang terpasang di masjid. Aksi pencurian ini terjadi saat jamaah khusyuk menunaikan sholat subuh di Masjid Baitul Mutakin, Kelurahan Latek, Kecamatan Mangil, Senin 26 April. Motor Beat milik Ali Muhibir, 58 tahun, warga Kelurahan Latek, raib dibawa pelaku. Pemilik kendaraan Ali Muhibir mengungkapkan, usai melaksanakan sholat subuh, ia menyadari bahwa motornya yang berada di area parkir masjid telah hilang. Saat dilihat CCTV masjid, terlihat dua orang melancarkan aksinya mencuri motor korban. Jamaah masjid lain tidak menaruh curiga sebelumnya kepada dua pelaku lantaran keduanya memakai sarung dan kopiah. Bahkan, keduanya sempat berbau dengan jamaah sebelum menunaikan sholat, namun ternyata keduanya adalah pencuri. Sementara itu, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di masjid tersebut. Posisi masjid yang berada di tepi Jalan Nasional Mangil Pasuruan disebut menguntungkan pelaku pencurian. Tak hanya motor, di masjid ini juga seringkali terjadi aksi pencurian kotak amal. Maka dari itu, Ali yang juga pengurus takmir masjid setempat memasang tanda sering terjadi pencurian. Sementara, Kapolsek Mangil Kompol Indro Susetyo membenarkan telah terjadi tindak pencurian di masjid tersebut. Pihaknya segera menindaklanjuti tindakan pidana pencurian dengan pemberatan ini. Berbekal video rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus salah satu pelaku pencurian tersebut. Satu pelaku berhasil diringkus saat nyangkruk di depan warung. Sementara, satu orang lainnya masih dalam pengejaran. Pelaku yang ditangkap itu diketahui bernama Munir, 50 tahun, warga Dusun Karang Tengah, Desa Kadung Peron, Kecamatan Kejayan. Ia ditangkap anggota Satreskrim Polres Pasuruan, Kamis malam 29 April. Ketika itu, tersangka sedang cangkrukan di depan sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya. Warga sejumlah desa Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan menolak rencana pembangunan Puslatik TNI AL di Desa Wates Selasa 27 April. Yanto, salah satu warga yang berada di lokasi membeberkan, peristiwa ini bermula ketika ada sejumlah warga yang mengetahui bahwa alat berat di lokasi mulai menggarap lahan sekitar pukul 10 pagi. Warga pun makin lama makin banyak berada di lokasi dan meminta pembangunan dihentikan. Selain itu, warga juga meminta agar alat berat dikeluarkan dari lokasi. Alat berat itu akhirnya pergi dari lokasi dengan dikawal warga. Yanto mengaku, sebelum ini warga belum mendapat pemberitahuan dari pihak TNI AL terkait pembangunan puslatik tersebut. Selain itu, alasan warga menolak pembangunan puslatik tersebut menurut Yanto karena lokasi pembangunan itu merupakan lahan bertani dan tempat warga mencari pakan untuk ternak. Aksi protes spontan warga Semedusari, Kecamatan Lekok, nyaris saja terjadi bentrok fisik. Bahkan, warga sempat cekcok dengan personel TNI AL. Protes tersebut terjadi lantaran warga keberatan lahan yang hendak dibangun sekolah Bintara ada di lokasi pertanian. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono menyebut, aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes pembangunan puslatik seluas 700 x 400 meter di Semedusari. Kepentingan ini dianggap mencederai warga, sebab tanah di tempat itu digunakan untuk pertanian kelor dan jagung serta mencari pakan ternak. Sejauh ini, menurut Eko, Komisi 1 dan DPRD juga belum menerima tembusan terkait rencana pembangunan itu. Sementara itu, dari pihak Puslatpur TNI AL ketika ditemui di lokasi menyampaikan bila sebelumnya pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan puslatik tersebut. Bahkan, plat papan pembangunan sudah dipasang sejak lama. Sebuah kotak amal di teras Masjid Kuba, Dusun Desa Randupitu, Kecamatan Ngempol, Kabupaten Pasuruan, Kamis 29 April dibobol. Isi di dalam kotak amal sebagian besar dikuras. Kotak amal itu terbuat dari kaca, bagian atas penutup kotak amal nampak pecah. Hanya uang kertas yang diambil, sementara uang receh dibiarkan.
Aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 8.30 sampai 8.55 pagi. Pencurian itu terekam CCTV milik masjid. Aksi pencurian itu dilakukan oleh seorang pelaku yang menggunakan jaket warna hijau dan mengendarai motor metik jenis Honda Scoopy bernopol S6835S. Kasun Randupitu Sutrisno menerangkan, saat pencurian berlangsung, posisi masjid tengah sepi. Dari 5 pintu akses masuk, 3 diantaranya terbuka dan tak terkunci. Pencurian baru diketahui sekitar pukul 10 pagi saat petugas kebersihan masjid datang. Saat itu, petugas melihat posisi kotak amal terbuat dari kaca sudah rusak, pada bagian atas penutupnya juga pecah. Tak sampai 1 kali 24 jam, pelaku berhasil dibekuk. Pelakunya diketahui bernama Ji Koming, 52 tahun, warga dusun desa Baratwetan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Penangkapan dilakukan Jumat dini hari 30 April sekitar pukul 2 pagi. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan rekaman CCTV yang sempat mencatat nomor polisi motor Honda Scoopy milik pelaku. Setelah dilacak, nomor polisi motor tersebut ternyata asli, ciri-ciri pelaku juga sama. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah kotak amal yang tersisa uang receh Rp16.200, 1 buah obeng, 1 buah tas warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp115.000, kemudian helm, baju dan celana pelaku beserta motor Honda Scoopy warna merah bernomor polisi S6835S. Baik pelaku beserta barang buktinya, kini semuanya diamankan dan berada di Mapolres Pasuruan. Kasusnya dalam proses penyelidikan. Tersangka kasus begal motor asal Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, tewas didor polisi. Begal ini dikenal sadis dalam melakukan aksinya. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman mengatakan, tersangka bernama Ardianto, 22 tahun. Dijelaskan Arman, meski terbilang masih berusia muda, Ardianto merupakan otak dari aksi perampasan atau begal di sejumlah tempat. Pada 2 aksinya terakhir, Ardianto terlibat pelemparan bondet atau bom ikan kepada seorang pemuda di dekat Danau Ranugrati. Ia saat itu bersama rekannya Muhammad Husalim Andik yang sudah tertangkap lebih dahulu. Tindak kriminal lainnya adalah aksi begal di Desa Rebalas, Kecamatan Mirati, Kabupaten Pasuruan beberapa minggu yang lalu. Menurut Arman, dalam melakukan aksinya, Ardianto tidak segan-segan melukai korban dengan bondet ataupun sabetan celurit. Rabu, 28 April, pagi tim Resmob Suropati dan tim Jatanras Polda Jatim menggerebek rumah Ardianto di Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Namun, pelaku berhasil melarikan diri dari polisi. Tak lama kemudian, polisi menemukan tempat pelarian Ardianto yang pada saat itu bersembunyi di kawasan hutan jati di Desa Rebalas. Polisi pun langsung menyisir lokasi hutan dan menemukan persembunyian Ardianto. Ketika hendak ditangkap, tersangka berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan melempar bondet. Bahkan, tersangka sempat melemparkan bondet sebanyak 3 kali ke arah petugas. Polisi pun melakukan tindakan tegas dengan menembak Ardianto. Peluru mengenai dada Ardianto hingga membuatnya jatuh tersungkur dan tangan kanannya masih menggenggam bondet. Ini pelajaran bagi kita agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jika tidak, kejadian yang menimpa GRC 14 tahun bisa saja terjadi. Remaja putri asal kota Pasuruan ini kedapatan membuat postingan yang menyinggung tenggelamnya KRI Nanggala 402. Untuk meredam dampak buruk dari postingan tersebut, Polres Pasuruan Kota langsung bergerak cepat. GRC langsung diamankan oleh Satreskrim Polres Pasuruan Kota pada Rabu 28 April dan dibawa ke Prokimal Grati TNI AL Kabupaten Pasuruan untuk mengklarifikasi perbuatannya. Syukur, TNI AL bersedia memaafkan atas perbuatannya dalam postingan itu. Andy menjelaskan, GRC diminta mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengklarifikasi kepada pihak terkait di hadapan jajaran perwira TNI AL dan disaksikan oleh Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Rahmat Ridho beserta Kapolsek Leko AKP Miftahul. Dia meminta maaf dan menyesal perbuatannya. Ia berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Usai klarifikasi ini, pihak TNI AL telah memaafkan perbuatannya. Dalam kesempatan ini, Kapolres sempat berpesan pada pelaku agar lebih bijak dalam bermedia sosial agar masyarakat aman dan damai, serta
menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Pesan ini juga ditujukan kepada seluruh masyarakat, utamanya di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Saya Gabriela, saya meminta maaf atas unggahan video saya yang tidak disengaja. Saya minta maaf khususnya kepada TNI Angkatan Laut dan semua netizen yang saya rugikan. Saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri, tidak ada paksaan, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih.